Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bab 3 tentang rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, itu kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Adapun urgensinya, ya, jadi iman kepada kitab-kitab suci. Al-iman bil kutub. Lihat halaman 439. Lihat halaman 439, ya. Adapun urgensinya, kenapa kita harus mempelajari hal ini? Ada beberapa urgensinya. Yang pertama, ini termasuk rukun iman, ya. Artinya kalau siapa yang kufur kepadanya, maka dia bukan orang Islam atau imannya batal, ya. Dan kalau dia mempelajarinya dengan baik, maka dia akan memiliki akar keimanan yang kuat. Sudah kita gambarkan tentang pohon keimanan, bahwasanya pohon keimanan terdiri atas akar, batang, dan cabang serta daun-daun. Dan iman kepada kitab-kitab suci termasuk akar keimanan. Semakin seorang memperkokoh iman terhadap akar-akar keimanan, maka insya Allah pohon keimanannya semakin besar, ya, semakin kokoh. Yang pertama. Yang kedua, saya sebutkan situ, Allah yang perintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Allah berfirman, "Qul wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Dan katakanlah, aku beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepadaku, ya. Aku beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Jadi Allah perintahkan kita untuk menurunkan segala kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Ya, kemudian juga dalam Al-Qur'an An-Nisa 136 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih." Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dalam surat An-Nisa 136, ya. Perhatikan di sini Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, berimanlah. Jadi Allah sudah sebut dulu wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan berimanlah. Perhatikan. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Mereka sudah beriman, terus disuruh beriman juga, ya. Jadi berimanlah. Kalau ada lafal-lafal seperti wahai orang yang beriman, berimanlah. Mereka sudah beriman, disuruh berimanlah, maka ini maksudnya dua. Maksudnya kokohlah dalam iman tersebut. Iman tersebut. Atau tambahlah iman tersebut. Tambahkan iman tersebut. Seperti kita bilang sama orang, misalnya kita mengatakan, wahai yang sedang mandi, mandilah. Maksudnya benar-benar mandi, ya. Seperti lagi sedang mandi, benar-benar mandi, ya. Lagi makan, makan. Maksudnya benar-benar apa? Makan. Dia sedang makan padahal.
Ya, ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman. Allah sudah sebut mereka sebagai orang yang beriman. Terus Allah perintahkan, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada Alkitab alladzi nazzala rasuli, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada bil kitab ladzi anzala min qabl. Beriman juga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini Allah perintahkan kepada beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan. Ini perintah dari Allah menunjukkan kita berusaha setelah beriman kepada kitab-kitab suci, kita berusaha untuk istiqamah di atas iman tersebut dan berusaha untuk menambah keimanan kita terhadap kitab-kitab suci, terutama terhadap Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, maka akan bertambah keimanan kita. Baik, yang ketiga di antara urgensinya, jika tidak beriman maka kafir ya. Kepada satu kitab suci saja maka kafir. Harus beriman kepada seluruh kitab suci. Kalau tidak beriman pada salah satunya maka kafir. Contoh, orang-orang Yahudi beriman kepada Taurat, tapi mereka tidak beriman kepada Injil. Orang Yahudi beriman kepada Taurat, mereka tidak beriman kepada Injil. Kenapa mereka tidak beriman kepada Injil? Karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Kerasulan Isa alaihissalam mereka tidak akui. Terutama dalam Injil ada mansukh, ada hal-hal yang memansuhkan sebagian hukum dalam Taurat. Sementara mereka mengatakan Taurat harga mati tidak mungkin mengalami mansukh. Padahal Allah berfirman tentang Nabi Isa, kata Nabi Isa alaihissalam, "Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum." Agar aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Jadi Nabi Isa ternyata ketika diutus oleh Allah memansuhkan sebagian hukum yang ada di Taurat. Nah, ketika Injil memansuhkan sebagian hukum di Taurat, maka ini tidak diterima oleh orang Yahudi, sehingga mereka tidak beriman kepada Injil. Demikian juga orang Nasrani beriman kepada Taurat dan beriman kepada Injil, namun mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga mereka kafir karena tidak beriman dengan Al-Quran. Tapi kita bisa jelaskan ini detail ya. Contoh. Perhatikan. Contoh orang Yahudi kafir kepada apa? Injil. Nasrani, Nasara kafir kepada apa? Al-Quran. Demikian juga kalau ada orang yang beriman pada sebagian ayat dan ingkar pada sebagian ayat. Kepada sebagian ayat Al-Quran. Sama, ini juga kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Kata mereka, kami beriman kepada sebagian, kami kafir kepada sebagian. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah sungguh orang-orang yang kafir. Jadi harus beriman kepada kitab-kitab suci seluruhnya secara total, baik Taurat maupun Injil maupun Al-Quran. Kalau ada yang kafir kepada Injil, maka kafir seperti Yahudi. Atau orang Nasara yang kafir kepada Al-Quran, mereka kafir. Atau sebagian orang mengaku Islam tapi dia kafir kepada sebagian ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga kafir karena mereka tidak beriman kepada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, ya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini Quran surat An-Nisa 4 ayat 136. Kemudian urgensi yang keempat tentunya ancaman siksaan yang pedih bagi orang yang tidak beriman kepada kitab suci. Siksaan yang pedih bagi yang tidak beriman kepada kitab suci.
Lihat dalam surat Ghafir 70-72 ya. Ghafir 70 sampai 72. Saya bacakan ayatnya. Alladzina kadzdzabu bil kitabi, dan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan juga mendustakan kitab-kitab yang kami turunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Fasawfa ya'lamun, sungguh mereka akan mengetahui. Idil aglalu fi a'naqihim, tatkala belenggu diletakkan di leher-leher mereka. Wassalasilu yushabun, dan rantai-rantai diikatkan kepada mereka, kemudian mereka ditarik ya. Fil hamimi, ditarik ke dalam air yang sangat panas, summa fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar dengan api jahanam. Ini ancaman yang keras bagi orang yang mengingkari Al-Qur'an maupun kitab-kitab suci sebelumnya. Alladzina kadzdzabu bil kitabi bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aglalu fi anaqim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Kata Allah, orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan kitab sebelumnya, maka mereka akan tahu ketika belenggu diletakkan leher mereka dan mereka diikat dengan rantai, kemudian mereka digeret ke dalam air yang panas, kemudian dibakar di api neraka jahanam. Inilah kira-kira urgensinya kita beriman kepada kitab suci. Tapi kita akan bahas pembahasan berikutnya. Ini sudah Ibu-ibu? Lanjut ya. Sudah Ibu? Sudah atau belum? Belum. Dicatat apa di foto? Di foto aja dulu ya. Dicatat bagus, enggak apa-apa, dicatat. Baik, kita akan bahas sekarang tentang hikmah-hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang diturunkan kitab suci. Hikmah diturunkannya kitab suci. Yang pertama, bahwasanya adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Bentuk kasih sayang Allah. Makanya dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Kata Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yaitu Allah Maha Ar-Rahman, artinya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Kemudian di antara konsekuensi Allah Maha Penyayang, 'allamal Qur'an. Konsekuensinya Allah mengajarkan apa? Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya turunnya kitab suci adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Karena Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik, aturan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dia yang bikin manusia, dia tahu rules yang paling tepat buat manusia-manusia tersebut. Dia tahu undang-undang yang terbaik bagi manusia-manusia tersebut. Karena dia yang bikin apa? Manusia tersebut. Ibarat kalau seorang dia menciptakan, kata orang menciptakan mobil, dia tahu aturan yang terbaik bagi mobil tersebut. Ya, ada aturannya begini, harus begini, tidak boleh begini. Dia tahu semuanya karena dia yang telah menciptakan mobil tersebut atau dia yang menciptakan produk tersebut. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah yang lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci yang menjelaskan hukum-hukum terbaik untuk mereka ya. Jadi Allah lebih tahu aturan yang terbaik bagi makhluk ciptaannya. Makanya saya bilang ini sangat logis. Dari saya kasih logika, jika ada orang yang bikin alat, maka dia bikin buku manual untuk kita pelajari.
Ya, agar kita tahu bagaimana fungsi alat ini, apa yang bisa dilakukan, tidak boleh diapain, ya. Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah turunkan aturan yang terbaik bagi mereka. Hukum-hukum yang terbaik, ya. Makanya aturan Allah yang terbaik, ya. Makanya Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Apakah ingin mereka mencari hukum-hukum jahiliyah selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa hukum yang lebih baik daripada hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hukum manusia yang dibuat sekarang, peraturan, ya. Peraturan tersebut ada yang setuju, ada yang enggak setuju, terkadang cocok, nanti lain kali dirubah, direvisi, hanya cocok pada zaman tertentu, zaman berikutnya sudah dirubah. Dan itulah produk-produk manusia yang penuh dengan kekurangan, ya. Adapun peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala maka jelas benar, sempurna dan berlaku untuk seluruh zaman, setiap tempat dan setiap waktu, ya. Oleh karenanya datanglah peraturan Allah dalam Al-Qur'an, ada larangan, ada perintah. Ada larangan, ada perintah. Jadi intinya hikmah diturunkannya Alkitab, kitab-kitab suci adalah agar manusia lebih bahagia, lebih tentram, dan karena Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik buat mereka. Makanya Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Mereka akan diperintah dan mereka akan dilarang. Perintah larangan tersebut termaktub dalam kitab suci. Yang itu semua demi kebaikan mereka. Kemudian yang kedua, hikmah bahwasanya kitab suci adalah sumber kebahagiaan. Lihat halaman 444 jilid 1, ya. Kita tahu bahwasanya semua orang ingin mencari kebahagiaan di atas muka bumi ini. Berbagai metode mereka tempuh, berbagai cara mereka lakukan. Dengan berbagai ide yang mereka miliki, ya. Tetapi sungguhnya kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Siapa yang berpegang teguh Al-Quranul Karim, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara, tapi kami turunkan Al-Qur'an agar engkau bahagia. Allah juga berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Orang yang jadi Al-Qur'an dia pasti sengsara meskipun dia berada di kemewahan dalam kehidupan yang penuh dengan kekayaan, dia akan sengsara, ya, jika dia menjauh dari Al-Qur'an. Allah juga berfirman, wa yunazzilu minal Qur'an wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an yang dia merupakan syifa, obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Al-Qur'an adalah obat bagi manusia termasuk obat penyakit hati. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dada, ya. Jadi Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan, ya. Al-Qur'an, ya, siapa yang berpaling darinya maka akan sengsara. Akan sengsara. Makanya saya sering katakan bahwasanya percuma kita mendatangkan sebab-sebab kebahagiaan dengan mungkin meraih jabatan, mungkin meraih ketenaran, popularitas, mungkin memiliki harta yang banyak, mungkin memiliki waktu luang yang banyak, mungkin jalan sana, jalan kemari. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan melihat medsos, dengan menonton film, dengan menonton lawak-lawakan, dengan mereka tidak bahagia. Hati kering. Mereka ada kelezatan, benar, kelezatan ada. Kelezatan nonton film ada, kelezatan nonton lawakan ada, kelezatan jalan-jalan ada. Tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang lain, bukan cuma sekedar kelezatan. Kebahagiaan adalah ketentraman yang ada di hati.
Betapa banyak orang-orang yang mereka melakukan sebab-sebab kelezatan tersebut namun mereka tidak bahagia. Mereka populer namun mereka tidak bahagia. Mereka membuat orang tertawa, mereka sendiri sengsara, ya. Sehingga akhirnya mengkonsumsi narkoba dan yang lainnya, ya. Mereka membuat orang senang, mereka sendiri tidak senang, ya. Betapa banyak orang yang kaya namun mereka tidak bahagia. Bukti tidak kebahagiaan mereka, rumah tangga mereka rusak, terkadang mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang haram, narkoba, bahkan selingkuh, berzina dan yang lainnya, dan itu terjadi. Oleh karenanya saya nasihatkan kepada diri saya juga pada hadirin hadirat, kalau mau bahagia dekat dengan Al-Qur'an. Kebahagiaan berbanding lurus dengan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, kita semakin bahagia. Sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an, sisihkan waktu membaca tafsirnya, sisihkan waktu untuk mendengar lantunan Al-Qur'an, maka kita akan bahagia. Kebahagiaan mudah. Sisihkan waktu baca Al-Qur'an sehari setengah juz, 1 juz, insyaallah kita bahagia. Kita bahagia. Ya. Belum kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya, ya. Oleh karena subhanallah, saya ketemu dengan beberapa orang yang mereka sering baca Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran. Mereka tidak pikun. Karena mereka otaknya selalu diasah, meskipun umur mereka 100 tahun. Bicara tidak pikun, ya. Cara nyambung, mudah, ya, ngerti, ya. Allah beri kebahagiaan bagi mereka. Taib ini di antara hikmah diturunkan Al-Quran, kitab suci. Yang ketiga adalah sebagai pemutus hujjah atau hujjah dan pemutus argumentasi manusia pada hari kiamat kelak. Ketika hari kiamat kelak orang-orang tidak bisa berkilah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'an dan Allah sudah utus Rasul. Mau berkilah apa lagi? Kalian tinggal menjalankan. Tidak ada alasan untuk mengatakan kami tidak berkesempatan untuk beriman, kami begini, kami enggak ada alasan. Al-Qur'annya ada dan pembawa Al-Qur'an tersebut juga ada. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirin." Para rasul kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar orang-orang tidak punya hujjah, argumentasi punya alibi atau alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Hari kiamat kelak mereka tidak bisa cari alasan. Bukankah telah datang alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Dalam surat Az-Zumar, ketika orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, maka digiringlah orang-orang kafir kepada neraka jahanam berkelompok-kelompok, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka tiba di neraka jahanam dibukalah pintu-pintu neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian para penjaga neraka jahanam berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian sendiri, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memperingatkan kalian bahwasanya kalian akan bertemu dengan hari ini. Qalu bala, kata mereka tentu sudah. Tidak ada dalil, tidak ada argumentasi. Kecuali kalau rasul tidak diutus, kecuali kalau kitab suci enggak ada, mungkin masih bisa berargumentasi. Ini kitab suci ada, rasul sudah ada, hadis-hadis juga banyak. Mau apalagi alibi dan dalih yang bisa disampaikan. Makanya para penghuni neraka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang membacakan ayat-ayat dari Rabb kalian, itu membacakan kitab suci. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk kufur pada hari kiamat kelak, mencari alibi atau dalih untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi inilah hikmah diturunkannya kitab-kitab suci. Kemudian kita akan bahas tentang definisi Alkitab. Definisi Alkitab. Sederhana, Alkitab secara bahasa ya diambil dari kata kataba yang artinya jama' wa dhamm, yaitu mengumpulkan. Ya, saya sebutkan di halaman 445, ibu-ibu bisa baca. Secara bahasa Alkitab artinya sesuatu yang dikumpulkan, artinya lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam suatu buku, ya disebut dengan kitab.
Makanya dalam bahasa Arab al-katibah yaitu ada huruf ka, ta dan ba, kaf, ta dan ba itu artinya yang dikumpulkan. Contohnya al-katibah artinya pasukan karena kumpulan prajurit-prajurit. Al-kutab artinya madrasah yang merupakan kumpulan para murid-murid. Alkitab artinya buku yang merupakan kumpulan dari kitab-kitab, bab-bab, pasal-pasal dan lain-lain. Jadi Alkitab secara bahasa etimologi artinya yang dikumpulkan. Adapun secara terminologi, secara istilah, Alkitab adalah kitab suci, adalah kitab atau lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman-firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Baik melalui perantara malaikat Jibril atau Allah turunkan langsung dalam lembaran-lembaran seperti Taurat. Itulah kitab. Jadi kitab adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul atau Allah bicara langsung seperti Allah bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Tapi Alkitab, kitab suci artinya kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat halaman 449 kita bahas tentang proses turunnya kitab suci. Sudah Ibu? Tadi kita katakan kitab Alkitab, kitab suci adalah kumpulan firman-firman Allah. Yang diturunkan kepada para rasul. Kepada para rasul. Ya. Baik apakah melalui Jibril ataukah Allah bicara langsung seperti kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, adapun proses ya, prosesnya ya, perhatikan. Pertama yang harus kita ketahui ya, firman Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Dalilnya dalam surat Luqman ayat 27 dan Al-Kahfi 109 ya. Luqman 27 dan Al-Kahfi halaman ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam." Kata Allah, seandainya di atas muka bumi ini semua pohon-pohon jadi pena, dijadikan pena. Kemudian wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur, ma nafidat kalimatullah. Seluruh pohon ini dijadikan pena, bayangkan satu pohon bisa jadi berapa pena? Satu pohon kalau kita tebang jadi pena banyak kan? Kecil-kecil banyak sekali pena. Kemudian lautan dijadikan tinta. Bahkan lautan di atas muka bumi dijadikan tinta. Bahkan ditambah dengan 7 lautan lagi. Ada 8 lautan. Lautan di atas muka bumi 1. Ditambah 7 lagi lautan. Seandainya ada lautan di atas muka bumi dikumpulkan seluruhnya. Ditambah lagi 7 yang semisalnya. Untuk dijadikan tinta. Ma nafidat kalimatullah. Maka firman Allah tidak akan habis. Firman Allah tidak akan habis. Artinya firman Allah tidak terbatas. Firman Allah sangat banyak. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahru, maka akan habislah lautan untuk menulis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Rabbi, kalimat Allah selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan lautan yang kedua. Jadi maksud saya, firman Allah yaitu firman artinya kalimat-kalimat Allah tidak terbatas. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya tidak terbatas. Nah, kitab suci adalah sebagian daripada firman Allah. Faham? Kitab suci, kitab-kitab suci bukan seluruh firman Allah. Karena firman Allah tidak terbatas. Bukan seluruh firman Allah. Tapi hanya apa? Sebagian, hanya sebagian dari firman Allah. Artinya kalau kita mau bikin himpunan, kita bilang ini adalah firman Allah. Tapi firman Allah tidak terbatas tentunya ya. Maka ini hanyalah sebagian aja. Ini adalah kitab suci.
hanya sebagian kecil. Kitab-kitab suci. Ya. Jadi himpunan dari firman-firman Allah sendiri tidak terbatas. Firman Allah tidak terbatas. Meskipun himpunan ini mungkin tidak pas karena lingkaran menunjukkan keterbatasan ya. Tapi ini sekedar gambaran saja bahwasanya kitab suci itu adalah bagian kecil dari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kitab suci pun perhatikan ini yang kedua. Yang kedua, kitab-kitab suci yang sampai kepada kita, yang informasinya sampai kepada kita, tidak semua ya. Tidak semua. Hanya lima kitab suci. Padahal para rasul sangat banyak. Para rasul sangat banyak. Lebih dari 5 para rasul aja banyak. Dan setiap rasul diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka, banyak di antara mereka diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sampai kepada kita cuma 5. Lihat halaman 450 ya. 5 tersebut ya, di antaranya adalah Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim alaihissalam. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian suhuf Musa. Suhuf Musa. Lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada suhuf jamak dari sahifah. Sahifah artinya lembaran. Suhuf artinya lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apakah lembaran tersebut adalah Taurat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi taruhlah kita menganggap dia Taurat ya. Taurat. Kemudian yang ketiga apa? Suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian apa? Atau Taurat kita sendiri kan? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Atau Taurat kita sendiri. Apa? Anggap saja suhuf. Kemudian apa? Injil. Injil Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kemudian atau sebelum Injil Zabur ya. Zabur Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil Nabi apa? Isa alaihissalam. Kemudian terakhir Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja informasi yang sampai kepada kita. Adapun misalnya Idris ya, kita enggak tahu ya. Nabi-nabi banyak Allah sebut dalam Al-Quran ya. Ismail kita enggak tahu ya. Kemudian misalnya nabi-nabi yang lainnya kita tidak tahu. Tapi yang saya pada kita cuma 5 ini ya. Tuh. Kemudian informasi tentang suhuf Ibrahim pun juga terbatas. Kita tidak tahu seluruhnya. Nanti akan kita sampaikan. Baik, ini 2. Yang ketiga, prosesnya, bagaimana proses turunnya. Ini sudah Ibu? Ibu paham tidak Ibu? Kalau enggak paham kebangetan ya. Paham ya? Baik. Kita lanjut ya. Proses turun wahyu. Atau wahyu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51 ya, perhatikan. Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, wa ma kana li basyarin an yukallimahullah. Artinya tidaklah Allah berbicara dengan seorang manusia pun, ya. Tidaklah Allah berfirman kepada seorang manusia pun, kecuali dengan salah satu dari 3 cara ini, kecuali dengan salah satu dari 3 metode.
illa wahyan, kata Allah Subhanahu wa taala. Metode tersebut yang pertama illa wahyan. Wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengilhamkan langsung. Langsung kepada sang Rasul. Pada sang Rasul tanpa melalui malaikat. Mengilhamkan langsung kepada hati sang Rasul ya, kepada hati sang Rasul. Ini namanya wahyu. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW atau kepada nabi-nabi yang lain tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kata Allah illa wahyan ya. Au min wara'i hijab. Au min wara'i hijab. Atau di balik tabir, di balik hijab. Ini maksudnya adalah Allah berbicara langsung dengan sang Rasul. Kalau tadi memberi wahyu, mengilhamkan, sekarang berbicara langsung dengan sang Rasul. Contohnya siapa? Siapa yang Allah berbicara langsung? Siapa saja? Nabi Musa alaihissalam, kemudian siapa? Nabi Adam sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di mana? Isra, Mi'raj. Nabi Adam dalam Al-Quran, ya Adam, banyak Allah berkata, wahai Adam, wahai Adam, wahai Adam. Faham? Kemudian, ya Musa dalam Al-Quran juga banyak. Ini contoh nabi-nabi yang Allah bicara langsung dengan mereka. Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad SAW. Ini cara kedua. Cara pertama, cara kedua. Cara ketiga, au yursila rasulan. Au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Atau mengutus rasul. Mengutus rasul malaikat. Ya. Lalu malaikat menyampaikan kepada rasul manusia. Menyampaikan kepada sang rasul manusia. Nah, ini cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga ya. Inilah cara proses turunnya kitab suci. Proses turunnya kitab suci. Baik, kita akan bahas proses yang cara ketiga. Cara pertama jelas Allah mengilhamkan kepada Nabi, kemudian Nabi pun menyampaikan kepada umatnya. Atau miwara'i hijab, Allah berbicara langsung. Ya, Allah bicara dengan Musa, ya. Wa matil kabiyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang berada di tangan kananmu? Qala hiya asaya, karena Musa inilah tongkatku, aku gunakan untuk ini untuk anu. Ya, jadi Allah bicara langsung. Yang jadi permasalahan yang ketiga ini, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan kepada Rasul dari manusia. Jadi Allah dari Jibril. Jadi Allah, ya, gampangannya Allah. Kemudian kepada siapa? Jibril. Kemudian kepada Rasulullah misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam Rasulullah. Nah, metodenya bagaimana? Allah berbicara, Allah berfirman. Allah berfirman atau berbicara kepada Jibril dengan suara yang didengar. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu berikutnya didengar oleh Jibril.
Kemudian dinukil oleh Jibril kepada siapa? Oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mentazkiyah, ini sanad Allah Jibril Rasulullah Allah sebutkan dalam surat At-Takwir. Kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin, wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah qaulu rasulin karim, adalah ucapan yang dinukil oleh seorang rasul yang mulia, maksudnya malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia memiliki kekuatan dan dia mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin, dan dia adalah malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya dan dia terpercaya. Jadi Allah mensifati malaikat Jibril dengan apa? Amin, terpercaya. Setelah Allah memuji malaikat Jibril, Allah memuji Nabi Muhammad. Wa ma sahibukum bimajnun, sungguhnya teman kalian Muhammad bukanlah orang gila. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dia tidak pernah menyembunyikan apapun ilmu yang disampaikan kepadanya. Ya, di sini Allah mentazkiyah, merekomendasi Jibril dan merekomendasi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat apa? At-Takwir, ya. Lihat surat At-Takwir di mana Allah merekomendasi Jibril dan siapa? Jibril dan Rasulullah. Jibril disifati dengan amin, terpercaya, amanah. Rasulullah disifati tidak menyembunyikan apa? Wahyu sama sekali yang disampaikan oleh Jibril, ya. Jadi ketika wahyu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sederhana. Jadi Allah berbicara, yang proses ketiga ini Allah berbicara kepada Jibril, Jibril dengar, kemudian Jibril menukil disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kita dan tidak ada yang disembunyikan. Jibril disebut amin oleh Allah, amin. Kemudian terpercaya. Dan Nabi dikatakan wa ma sahibukum bimajnun, bahwasanya Nabi tidak gila, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, tidak menyembunyikan. Tidak menyembunyikan. Sehingga kita lihat Rasulullah SAW ketika ada ayat-ayat yang menyinggung dirinya, Rasulullah SAW tetap sampaikan. Ada teguran Allah kepada Nabi SAW, Rasulullah sampaikan. Seperti abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, itu Allah menegur Nabi SAW. Nabi sampaikan. Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Itu teguran kepada Nabi. Nabi sampaikan. Nabi tidak ada yang sembunyikan. Allah berfirman, afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka untuk tidak ikut perang? Teguran juga Allah sampaikan. Nabi sampaikan. Jadi Nabi amanah, tidak menyembunyikan sedikit pun. Demikian juga Jibril amanah. Jangan sampai kita bilang Jibril salah kasih wahyu. Jangan sampai kita bilang Jibril apa? Kurang kasih wahyu. Ini perlu kita bahas kenapa orang liberal membuat membuat keraguan akan hal ini semuanya. Orang-orang liberal. Karena orang liberal meyakini Allah tidak bisa berbicara. Allah tidak ada bahasanya, Allah tidak bisa berbicara. Sehingga terus Al-Quran itu apa? Kata mereka Al-Quran itu hanyalah ungkapan Jibril atau ungkapan apa? Muhammad. Ya. Sehingga kalau ungkapan Jibril, berarti Al-Quran makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau Al-Quran adalah firman Allah, maka Al-Quran itu adalah sifat Allah, bukan makhluk, bukan karangan Jibril, bukan karangan Muhammad. Jibril tidak lain hanyalah fungsinya sebagai Rasul. Apa tugas Rasul? Tugasnya menyampaikan. Innahu laqaulu rasulin karim, ya. Tugasnya menyampaikan. Demikian juga Rasulullah SAW juga tugasnya menyampaikan. Dia tidak bisa ngotak-ngatik firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ngotak-ngatik firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Jibril amin, terpercaya. Orang liberal mengatakan, nah, kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu, Jibril belum tentu bisa menyampaikan semuanya. Jibril tidak mampu menguasai ilmu Allah. Dan mereka bikin syubhat macam-macamnya. Sehingga akhirnya orang ragu tentang kesucian Al-Quran. Yang benar Al-Quran hanyalah sebagian ilmu Allah. Sebagian firman apa? Allah. Dan Allah ucapkan, didengar oleh Jibril.
Dan Jibril dengar, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik. Jadi lihat halaman 451, jika melalui perantara malaikat Jibril, maka Allah berfirman dengan suara Allah yang didengar oleh Jibril, dengan bahasa yang Allah kehendaki, apakah bahasa Ibrani, Taurat, atau bahasa Syriani, yaitu Injil, atau bahasa Arab, yaitu Al-Quran, atau bahasa yang lain, terserah Allah bicara pakai bahasa apa. Kemudian topik yang Allah kehendaki, terserah topik tentang apa. Lalu di waktu yang Allah kehendaki, dengan topik yang lain pula di waktu yang lain. Kapan saja di waktu yang Allah kehendaki. Allah berfirman kapan saja, terserah. Ya, terserah Allah. Makanya ketika terjadi suatu kejadian, Allah berfirman, sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Paham Ibu? Jadi proses sampai wahyu 3 cara. Dengan wahyu, ilham, dengan apa? Bicara langsung. Dan ketiga dengan melalui perantara malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril, maka prosesnya seperti yang saya sebutkan. Adapun ahlul bid'ah, lihat halaman 452, ibu-ibu di bagian bawah, 452. Ya. Adapun ahlul bid'ah, mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, dan tanpa huruf dan kata. Jadi kata mereka Allah tidak ada suara, tidak. Dan ini dibantah oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Beliau, dan ini pendapat Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad mengatakan Allah berbicara dengan suara, dan ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Bukhari dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini bantahan keras terhadap orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Kullabiyah yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara karena menurut mereka tidak masuk akal. Dan berbagai macam filsafat yang ada di kepala mereka. Ya, namun ternyata mereka menyelisihi Imam Ahmad bin Hanbal dan mereka menyelisihi Imam Bukhari, dan kedua pendapat ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Makanya Ibnu Hajar dalam masalah, meskipun Ibnu Hajar terpengaruh dengan Asy'ariyah, tapi dalam masalah firman Allah dia lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Makanya Imam Ibnu Hajar menukil pendapat kedua orang ini, Imam Ahlus Sunnah. Dan Imam Bukhari adalah muridnya Imam Ahmad. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau sebutkan Allah berbicara yang suara Allah didengar oleh malaikat. Sampai disebutkan sebagian malaikat ketika mendengar firman Allah mereka pun pingsan. Adapun malaikat bicara dengan malaikat tidak terjadi apa-apa. Ini menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Demikian juga Nabi mengatakan yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub. Allah berfirman pada hari kiamat kelak, fayunadi, Allah menyeru dengan seruan bisautin, dengan suara yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarab, yang dekat maupun jauh sama saja mendengarnya. Dan dengan manusia suaranya disertai dengan apa? Perantara yang jauh tidak kedengaran, yang dekat apa? Beda antara jauh dengan yang dekat, ya. Adapun firman Allah beda, kata Imam Bukhari. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarab, yang dekat maupun jauh mendengarnya sama saja. Itu di antara perbedaan firman Allah dengan suara Allah dengan suara makhluk. Tapi adapun ahlul bidah, mereka mengatakan Allah bicara tanpa suara, tanpa bahasa, dan tanpa huruf, dan tanpa kata. Kemudian mereka mengatakan, di halaman 453, Allah berbicara secara azali dengan bahasa jiwa, yang pembicaraan Allah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Topiknya pun tidak terbagi-bagi, dan juga tidak terkait dengan waktu. Mereka tidak meyakini bahwa Allah dahulu berbicara kepada Nabi Adam. Kemudian bertahun-tahun setelah itu barulah Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kata mereka enggak ada seperti ini. Allah itu azali, omongannya satu, tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi, tidak tertopik-topik, satu kesatuan. Saya juga enggak paham tentang perkataan mereka ini. Coba Allah bicara suatu pembicaraan yang azali, yang tidak berubah-ubah, tidak terbagi-bagi, tidak ada ngomong sekarang besok ngomong berikutnya, enggak ada. Jadi mereka tidak meyakini dulu Allah bicara Nabi Adam, kemudian bicara Nabi Musa. Kalau kita gampang, iya dulu Allah bicara Nabi Adam pada waktunya, ngomong dengan Nabi Musa pada waktunya. Mereka enggak bisa paham seperti kata mereka, enggak ada seperti itu. Mereka juga tidak meyakini bahwa firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebelumnya tidak pernah Allah firmankan kepada Nabi Musa. Jadi kata mereka firman Allah kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Musa sama saja. Ibarat gini, ibarat atau orang bisu.
Orang bisu kan ada bahasa jiwa dalam dirinya, paham? Maka ada orang berusaha mengungkapkan, oh dia maksudnya ngomong gini. Yang mengungkapkan itu Jibril atau Muhammad. Tapi orang bisu sendiri tidak ngomong. Jadi mereka kira-kira seperti itu. Allah seperti bisu tidak bisa ngomong. Kemudian Jibril yang menafsirkan, maksudnya begini. Dan hakikat kalam yang dalam bahasa jiwa tersebut itu kesatuan tidak terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah kata mereka itu siri makhluk. Itu satu kesatuan. Tidak ada berkata Toha ma anzalna alaik. Ini mereka enggak bisa. Ini namanya toha dulu baru ma anzalna baru alaika terus dulu enggak bisa. Kata mereka enggak ada urutan. Jadi mereka ya, saya juga enggak tahu bagaimana mereka seperti ini. Sehingga konsekuensinya nanti ini sudah pernah kita bahas. Konsekuensinya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, adalah omongannya Nabi Muhammad SAW bukan firman Allah. Itu konsekuensinya. Mereka juga tidak meyakini bahwa firman Allah kepada Nabi Muhammad bukanlah firman Allah kepada Nabi Isa. Mereka juga tidak meyakini bahwa firman Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebagian dari firman Allah saja. Jadi enggak ada sebagian, enggak ada. Firman Allah satu kesatuan, tidak ada sebagian-sebagian, tidak ada pembagian, tidak ada beda satu dengan yang lain, enggak ada. Makanya mereka mengatakan firman Allah itu kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat, diungkapkan dengan bahasa Arab jadilah Al-Qur'an, diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah Injil. Ini omong kosong. Kita tahu Taurat isinya bukan apa? Injil. Jadi seakan-akan cuma terjemahan bahasa jiwa Allah yang tanpa suara diterjemahkan dengan bahasa. Coba saya logikan begini. Adapun firman Allah menurut Ahlul Bidah. Akidah mereka ruwet. Satu kesatuan. Tidak boleh terbagi-bagi. Tidak ada kata sebagian. Kemudian azali. Ya. Tidak ada perubahan. Tidak ada tambahan, tidak ada belakangan, enggak ada. Jadi enggak ada namanya Allah berbicara Nabi Musa belakang itu enggak ada. Enggak ada mereka yakini Allah bicara Nabi Musa belakangan, enggak ada. Kalau kita yakin Allah bicara Nabi Musa ketika Nabi Musa setelah diciptakan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina baru Allah bicara dengan sama Nabi Musa. Kata mereka enggak masuk akal. Ini mereka ngomong seperti ini. Ya. Kemudian bahasa jiwa Allah. Ini kata mereka jika diterjemahkan, jika diungkap dengan bahasa Ibrani, jadi apa? Jadi Taurat. Jika diungkap dengan bahasa Suryani, jadi apa? Jadi Injil. Jika diungkap dengan bahasa Arab, jadi apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran. Saya tanya sama ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu paham. Apakah Injil terjemahan Taurat? Artinya Taurat kalau diterjemahkan pakai bahasa Suryani jadi Injil? Apakah Taurat kalau diterjemahkan jadi bahasa Arab pakai bahasa jadi Al-Quran? Tidak. Nah kalau seharusnya Taurat adalah ungkapan bahasa Allah, bahasa jiwa Allah dengan bahasa Ibrani. Injil adalah ungkapan bahasa jiwa dengan bahasa Syriani jadi Injil. Al-Quran adalah ungkapan bahasa jiwa Allah dengan Arab. Harusnya Taurat sama dengan Injil, Injil sama dengan apa? Al-Quran. Karena itu cuma metode pengungkapan. Paham? Paham ya? Misalnya orang bisu atau orang Inggris ngomong ungkapin bahasa Inggris, dia ngomong, iya. Terus ada orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, ada orang Madura pakai bahasa Madura. Harusnya kontennya semua sama kan? Cuma pengungkapan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Tapi ternyata konten Taurat tidak sama dengan konten Injil tidak sama dengan konten apa? Al-Quran. Ini intinya begitulah cara mereka berpikir. Akhirnya orang-orang liberal mengatakan Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala, hanyalah ungkapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran bukan firman Allah, maka kita tidak boleh terlalu tekstual, kita boleh memahami secara kontekstual.
Sehingga Al-Quran bukanlah produk Allah, tapi Al-Quran adalah bukanlah firman Allah. Al-Quran adalah produk kerjasama antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Allah hanya memberi makna, Nabi Muhammad yang mengungkapkan dengan bahasanya. Nah, Nabi Muhammad ketika mengungkapkan dengan bahasanya, mungkin dia tidak sempurna mengungkapkannya, dan ketika dia mengungkapkan terkontaminasi dia sebagai seorang Arab yang tinggal 900 tahun yang lalu. Intinya mereka mengatakan jangan terlalu tekstual dengan apa? Al-Quran. Sehingga kita harus kontekstual, memahami dengan di luar konteks yang mereka namakan dengan tafsir hermeneutika. Ini saja yang saya sampaikan. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.